Kalian pasti sering dengar kan perdebatan sengit soal ini. Apa sih bedanya Bitcoin sama ribuan kripto lainnya? Apa jangan-jangan semuanya sama aja? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal bedah satu argumen yang tajam banget yang bilang kalau keduanya itu sebenarnya datang dari dunia yang benar-benar beda. Sumber yang kita bahas kali ini langsung dibuka dengan kalimat yang jujur banget. Waduh, tajam sekali tulisannya. Ini udah jadi pertanda kalau pembahasan kita bakal belak-belakan, tanpa basa-basi, dan langsung ke intinya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar Bitcoin itu cuma kripto biasa? Satu di antara ribuan koin digital lain yang ada di pasaran? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Tesis utamanya simple banget. Jawabannya adalah tidak. Bitcoin itu dianggap secara fundamental beda dari semua ekosistem kripto lainnya. Saking bedanya, penulis sumber ini sampai capek ngejelasinnya berulang kali. Jadi, yuk kita coba pahami argumennya sekali ini aja. Oke, sebelum lanjut kita perlu samain dulu persepsi soal istilah ya. Penulis sumber ini pakai istilah yang lumayan provokatif nih, yaitu shitcoins buat nyebut semua mata uang kripto selain Bitcoin. Penting buat diingat ya, ini istilah dari mereka bukan penilaian kita, supaya kita bisa paham konteks perbandingannya. Perbedaan gede yang pertama terletak di fungsi dasarnya. Apakah sesuatu itu diciptakan sebagai uang atau cuma sebagai aset buat spekulasi? Mari kita lihat Bitcoin dan kripto lain masuk ke kategori yang mana. Bedanya kelihatan banget di sini. Menurut argumen ini, Bitcoin itu dari awal dirancang dengan satu tujuan jelas, berfungsi sebagai uang. Sebaliknya, kripto-kripto lain seringnya dilihat sebagai aset spekulatif, ya instrumen buat diperdagangin demi untung, bukan sebagai penyimpan nilai atau alat tukar yang sejat. Lanjut ke perbedaan kedua yang nggak kalah penting, gimana cara teknologi ini dikembangin. Ternyata ada jurang pemisah yang besar antara proses yang basisnya konsensus sama yang bisa dipengaruhi oleh politik internal. Nah, disinilah letak beda teknis yang paling krusial. Pengembangan Bitcoin itu sifatnya terdesentralisasi. Semua perubahan besar harus lewat proposal formal atau BIPs dan disetujui sama konsensus jaringan global yang luas banget. Sebaliknya, banyak proyek kripto lain yang perubahannya bisa diputusin gitu aja sama tim inti atau sekelompok kecil orang. Ini yang bikin mereka jadi lebih rentan sama drama politik internal. Dan ini nyambung ke perbedaan struktural yang ketiga, yang mungkin paling fundamental dari semuanya, soal kepemilikan dan kontrol. Coba deh lihat bedanya. Bitcoin itu unik banget karena secara harfiah dia nggak punya pemilik. Nggak ada CEO, nggak ada perusahaan, nggak ada hierarki formal. Dia itu jaringan otonom. Nah, sebaliknya hampir semua proyek kripto lain itu punya pendiri, punya yayasan, atau punya tim inti yang jelas. Dengan kata lain, mereka punya pemilik. Oke, cukup soal perbandingan teknis. Sekarang kita geser sedikit ke filosofi di baliknya. Sumber ini ngajakin kita buat punya pandangan yang realistis terhadap Bitcoin, ngelihatnya sebagai sebuah alat, bukan sebagai agama yang harus diyakini secara buta. Pandangan ekstrim pertama yang perlu dihindari adalah keyakinan buta yang bilang Bitcoin pasti ke bulan. Pola pikir kayak gini cenderung abai sama semua resiko dan ketidakpastian yang wajar ada di setiap teknologi baru. Nah, di ujung spektrum yang lain, ada juga sinisme total yang nganggep Bitcoin itu cuma bubble yang ujung-ujungnya pasti meledak. Pandangan ini juga terlalu menyederhanakan masalah dan nggak ngelihat potensi inovasi teknologinya. Jadi, gimana dong cara pandang yang realistis? Sumber ini nawarin 3 cara. Pertama, anggap Bitcoin sebagai sebuah eksperimen aset moneter. Kedua, pahami dia sebagai kombinasi unik antara teknologi dan insentif ekonomi. Dan yang ketiga, lihat dia sebagai sebuah opsi lindung nilai, bukan jaminan pasti yang anti gagal. Sekarang kita sampai di kesimpulan akhirnya. Ini dia poin paling penting yang merangkum semua perbedaan tadi dan nawarin cara pandang yang lebih utuh soal posisi Bitcoin sebenarnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Masa depan Bitcoin itu soal probabilitas, bukan kepastian. Ini bukan hasil yang dijamin, entah itu sukses ataupun gagal. Ini adalah sebuah kemungkinan, sebuah eksperimen yang patut dipertimbangkan dengan serius. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini pasti berhasil, tapi lebih ke seberapa besar probabilitasnya dan apa artinya kalau ini berhasil. Nah, itu pemikiran yang menarik untuk direnungkan.